Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, atau pembahasan video kita yang di depan juga, teman-teman. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini, yang hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas ya untuk hari ini, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas dalam segmen pertama untuk hari ini, yaitu adalah bintang Real Madrid ya, Franco Mastantuono pilih Lionel Messi sebagai pemain terbaik bukan Cristiano Ronaldo ya. Apakah alasannya? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Franco Mastantuono yaitu kembali mencuri perhatian tentunya, yaitu bukan hanya karena statusnya sebagai wonderkid ya di Real Madrid, tetapi juga lewat komentarnya soal Lionel Messi, gelandang serang muda asal Argentina, itu secara terbuka telah menyebutkan Messi pemain terbaik sepanjang masa untuk mengungguli Cristiano Ronaldo, teman-teman. Ya, untuk Franco sendiri yaitu ya saat ini yaitu masih dalam proses pemulihan cedera, tetapi namanya tetap hangat diperbincangkan di Spanyol dan Argentina, dan ia datang ke Real Madrid dari River Plate pada musim panas lalu dan sebagai dengan status remaja berbakat yang digadang-gadang jadi bintang masa depan tentunya. Meskipun baru semusim di Eropa, baik itu dari Mastantuono, yaitu sudah merasakan atmosfer level tertinggi, yaitu bersama Real Madrid dan timnas nasional Argentina. Yaitu pengalamannya yaitu bermain satu tim dengan Lionel Messi, yaitu di level internasional, yaitu memberi sudut pandang berbeda ketika berbicara soal perdebatan pemain terbaik sepanjang masa. Yaitu di tengah proses adaptasi dan pemulihan cedera tersebut, yaitu Mastantuono yaitu memanfaatkan momen ya untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap Messi, dan dari situlah pernyataannya soal Lionel Messi dan Ronaldo dan pengalamannya di Real Madrid menjadi sorotan yang besar tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah cedera menghentikan starter menjanjikan Mastantuono tersebut. Yaitu perjalanan dari Franco Mastantuono di Real Madrid sebenarnya diawali dengan sangat yang menjanjikan yang didatangkan dari River Plate pada Agustus dan biaya transfer sekitar 40 juta pound sterling, dan ia langsung digadang sebagai salah satu prospek yang paling menarik di skuad Los Blancos. Dan ia tampil untuk mengesankan di pramusim dan beberapa laga awal, dan bahkan sempat mencatat dirinya sebagai starter termuda Real Madrid di ajang Liga Champions. Dan performa itu untuk memperlihatkan bahwa Mastantuono tersebut yaitu siap bersaing tentunya di level tertinggi ya, atau level teratas meskipun masih berusia 18 tahun, teman-teman. Ya, namun laju positif ini berhenti saat ia mengalami cedera pangkal paha yang cukup serius, dan cedera itu membuat musimnya seolah-olah berhenti di tengah jalan dan memaksanya fokus pada pemulihan fisik. Saat yang sama, yaitu beberapa pihak di Spanyol mulai mempertanyakan dampak dalam pertandingan ya tentunya, terutama dari sisi kontribusi dan kerja defensif kini, yaitu dengan persaingan yang masih ketat dan Jude Bellingham tampil sangat luar biasa, dan Mastantuono sendiri harus bekerja keras merebutkan kembali tempat ketika sudah bugar tentunya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus pertandingan Real Madrid akan bertemu LC, yaitu pada tanggal 24 November 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia, teman-teman.
Untuk yang berikutnya yaitu adalah Mastantuono belak-belakan pilih Messi dibanding Ronaldo ya. Apakah alasannya? Yaitu di tengah masa pemulihan Franco Mastantuono yaitu mendapatkan pertanyaan klasik yang kerap ditunjukkan kepada pemain sepak bola era sekarang, yaitu diminta memilih siapa yang dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Yaitu sebagai pemain Real Madrid dan penggemar klub tersebut, yaitu pilihannya berpotensi mengundang reaksi dari supporter. Ya, namun Mastantuono sendiri yaitu tetap menjawab dengan jujur berdasarkan pengalaman sebagai rekan setim Messi dan tim nasional Argentina tentunya. Saya penggemar Real Madrid dan saya berharap ya berada di klub terbesar di dunia, tetapi yang terbaik dan terbesar di dunia adalah Messi, teman-teman. Dan itu yang akan selalu seperti itu sampai ia pensiun tentunya. Dan saya bermain dengan di tim nasional, yaitu di tim nasional, dan ia sangat luar biasa dan ia membuat Anda tidak bisa berkata-kata setiap kali menyentuh bola, teman-teman ya. Ya, setiap ia ya tentunya ya. Dan saya bermain dengannya di timnas nasional dan dia sangat luar biasa. Ia membuat Anda tidak bisa berkata-kata setiap kali menyentuh bola, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu kekaguman Mastantuono terhadap Messi tentunya. Pengakuan tersebut tidak lepas dari kedekatannya dengan Lionel Messi di timnas nasional Argentina sebagai pemain muda, dan ia telah menunjukkan sebuah kesempatan langka dan berlatih dan bermain bersama sosok yang menjadi idolanya sejak kecil tentunya. Dan situasi ini juga yang membuat sebuah kekaguman semakin besar tentunya, dan bukan hanya ya pada kualitas teknis Messi, tetapi juga sikap dan cara memperlakukan pemain muda. Pengalaman langsung di lapangan dan di ruang ganti memperkuat keyakinan saat Messi sebagai yang terbaik tentunya. Dia sangat mengagumkan ya, luar biasa bagaimana dia terus membuat kami para rekan setim terkejut tanpanya. Saya tidak pernah bermain dengan banyak pemain yang berkualitas tinggi, tetapi bermain bersamanya adalah proses belajar setiap hari. Saya bersyukur atas caranya memperlakukan saya. Dia banyak membantu saya, ujarnya, teman-teman. Untuk top klasemen La Liga pada pekan ini, yaitu Real Madrid masih berada pada puncak klasemen dengan urutan pertama ya teman-teman, dengan torehan poin 31, sedangkan Barcelona pada peringkat kedua dengan torehan poin 28. Peringkat ketiga adalah Villarreal dengan torehan poin 26, teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya teman-temanku semuanya ya, yang akan kita bahas dalam segmen pertengahan ya tentunya, yaitu adalah Andre Onana bukan kiper jelek ya, tapi memang tidak cocok untuk Manchester United ya teman-teman ya. Apakah alasannya dalam hal tersebut akan kita bahas secara singkat dan padat, dan hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya, bahwa legenda Manchester United yaitu West Brom telah mendukung langkah setan merah menepikan Andre Onana dari tim mereka, dan ia juga menilai sang kiper tidak cocok bermain di Manchester United sehingga lebih baik ia pergi tentunya. Dan Andre Onana direkrut Manchester United dari Inter Milan pada tahun 2023 silam, yaitu dia telah dibeli dengan harga yang mahal. Ada ekspektasi besar pada kiper timnas Kamerun tersebut yang diplot sebagai pengganti David De Gea, teman-teman. Ya, namun sepanjang membela Manchester United, performa Onana jauh dari kata memuaskan dan ia kerap membuat blunder, sehingga Manchester United beberapa kali kehilangan poin karena keteledoran, teman-teman. Dan di musim 2025-2026 ini, yaitu Manchester United sudah jengah ya tentunya ya, yaitu dengan penampilan Onana dan mengirimnya ke Trabzonspor sebagai pemain pinjaman
baik itu dari Brown sendiri itu sepakat dengan langkah yang diambil setan merah, teman-teman. Penampilan Onana di Manchester United ya aneh juga ya, bisa dikatakan dengan seperti itu. Baik itu dari beberapa wawancara berita olahraga ya di Manchester Eleven News ya baru-baru ini, yaitu Brown sendiri menilai Onana bukan kiper yang jelek ya. Sang kiper sudah membuktikan dirinya tentu ya, yang bagus di Inter Milan dan di Ajax Amsterdam tentunya. Ya, namun Brown telah menyebutkan bahwa Onana kerap juga menunjukkan penampilan yang aneh di bawah Mister Gawang, dan ia membuatnya heran mengapa ia selalu membuat blunder tersebut. Sejujurnya, saya menilai ya tentunya Andre Onana bukan kiper yang buruk ya. Namun entah kenapa setiap kali ia bermain, ia selalu terlihat aneh dan melakukan kesalahan yang tidak perlu ya teman-teman ya. Ungkap dari Brown sendiri, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu kesalahan yang tidak ditoleran, teman-teman ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir ya. Ditolerir, teman-teman ya, atau tidak bisa ditoleransi lagi ya, maksudnya seperti itu. Menurut Brown sendiri ya, tentunya kiper yang merupakan posisi yang sangat krusial dalam tim itu sendiri, yaitu semasa mungkin ya, sebisa mungkin yaitu seorang kiper tidak membuat kesalahan agar timnya bisa meraih poin penuh. Namun Onana sendiri membuat terlalu banyak kesalahan dan ia menilai hal itu tidak bisa ditolerir dan klub sebesar Manchester United ya. Di klub sebesar Manchester United tersebut Anda tidak boleh membuat kesalahan. Anda bisa membuat kesalahan besar terutama ketika menjalani sejumlah pertandingan yang penting, imbuh Brown sendiri, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah pergantian Onana lebih top tier tentunya, atau yang lebih worth it ya teman-teman ya. Ya, bisa kita artikan dengan seperti itu, dan apapun yang saya sampaikan di video ini teman-teman ya, anggaplah sebagai hiburan semata saja. Baik ya, kita akan melanjutkan, yaitu adalah Manchester United sendiri, yaitu telah memutuskan membeli kiper baru di musim panas nanti ya, tentu ya. Dan mereka merekrut kiper muda dari Royal Armor tentunya, yaitu adalah Senne Lammers, teman-teman ya. Senne Lammers ya. Dan untuk Lammers sendiri saat ini sudah tampil di Manchester United dan ia mendapatkan banyak pujian karena sang kiper menunjukkan performa yang lebih stabil ketimbang Onana di bawah Mister Gawang, teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen akhir video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan jejak jika pembahasan saya menarik tentunya. Yaitu dengan pembahasan adalah 3 pemain terbaik ya Premier League versi Rooney. Satu pemain Manchester United, Haaland tersisih, teman-teman ya. Apakah maksudnya akan kita bahas juga. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya bahwa ya Rooney yang memasuki ya tentunya memasukkan Bryan Bournemouth dalam daftar 3 pemain yang dengan performa terbaik di Premier League. Ya, yaitu penyerang Manchester United ini itu dinilai sebagai motor yang sangat penting kebangkitan tim di bawah asuhan Ruben Amorim, dan ia mulai telah menemukan ritme permainan setelah awal musim yang sangat mengecewakan. Manchester United sempat terpuruk di awal musim sehingga membuat para penggemar merasa khawatir melihat tren buruk tersebut yang berlanjut dari kampanye 2024-2025. Akan tetapi, yaitu dengan dukungan dari Sir Alex ya tentunya Sir Jim ya teman-teman ya, dari dukungan publik dari Sir Jim, yaitu kepada Amorim juga memberikan sebuah ketenangan dan ruang bagi sang pelatih untuk membenahi tim tersebut ya. Hasilnya yaitu terlihat nyata ketika Manchester United telah mencatatkan 5 laga tanpa kekalahan dalam fase kebangkitan dari Bournemouth, tampil sebagai salah satu bintang utama. Performa stabilnya di lini depan baik itu membuat ya Rooney sendiri yaitu menilai bahwa pemain yang berusia 26 tahun itu yaitu layak ya tentunya layak masuk ke dalam jajaran teratas pemain Premier League pada musim ini, dan bakal lebih unggul dari nama sebesar seperti Erling Haaland dari Manchester City, teman-teman.
3 pemain terbaik versi Rooney, Bournemouth, ya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Semenyo dan Gyökeres, teman-teman, ya. Baik, ya, akan kita bahas juga secara singkat ya teman-teman ya, bahwa Rooney telah menempatkan Bournemouth sebagai salah satu dari 3 pemain terbaik di Premier League berdasarkan performa hingga pertengahan November. Yaitu penyerang asal Kamerun itu dinilai sebagai rekrutan terbaik Manchester United pada bursa panas, yaitu setelah mencetak 6 gol dari 12 pertandingan. Selain kontribusi gol juga, Bournemouth juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa, dan ia cepat dalam skema Amorim, dan kecepatan tersebut, lincah, dan pemahamannya taktik yang baik membuatnya menjadi elemen penting dalam dalam perubahan pemain Manchester United yang lebih agresif dan lebih efisien. Kehadirannya membuat ruang dan memberikan tekanan tinggi dan menjadi titik akhir serang, teman-teman. Ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah keputusan Rooney tidak masukkan Haaland ke dalam daftar tertentu menimbulkan perdebatan, namun ya menurut Bournemouth, Semenyo dan Gyökeres ya tentunya memberikan dampak yang lebih besar tentunya, yaitu terhadap performa di masing-masing dibanding sang penyerang Manchester United tersebut, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Apapun yang saya sampaikan di video ini itu hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.